Baik, ada 2 sharing sebelum kita mulai materinya. Sharing yang pertama, kami para ketua komisi pun juga berkoordinasi sesuai rukun, ya. Jadi kayak saya, ketua komisi liturgi itu dengan ketua komisi katekese, kateketik, dan kemudian ketua komisi kerasulan kitab suci. Dan ketika berbicara, memang yang muncul itu seperti yang tadi sempat dikatakan nomor kadang terjebaknya di mekanis. Contoh, komisi kata-ketik itu terjebaknya di tugas membuat ini, apa, modul atau pegangan teks-teks bahan-bahan pendalaman itu ya. Terjebaknya di situ. Karena apa? Itu kan siklus. 1 tahun begini, gitu ya. Terus kemudian kerasulan kitab suci, terjebaknya di mana atau maksudnya seringkali bagaimana? Yang sering dikeluhkan oleh Romo yang di kerasulan kitab suci adalah sulitnya mencari atau kurang diminatinya acara-acara kerasulan kitab suci. Tidak tahu sama atau tidak. Seperti kalau di paroki ini. Kerasulan kitab suci itu mesti kalah jauh dari liturgi. Soal peminat. Jadi kalau liturgi mengadakan acara apa begitu ya, yang datang bisa 100, 200. Kerasulan kitab suci mengadakan misalnya mendalami kitab Amsal yang datang 20. Bisa begitu. Jadi ya enggak tahu kenapa kok orang Katolik itu kok sepertinya takut sekali dengan kitab suci. Enggak mau misalnya begitu. Enggak mau belajar atau bagaimana. Terus liturgi terjebaknya di bidang apa? Anda tahu enggak? Yang sering kali terjadi. Yang tahu? Benar seperti yang dikatakan Romo Sabas juga tadi bahwa ini masing-masing pelayan liturgi itu dengan kesibukannya sendiri-sendiri dan lupa bahwa ini adalah satu kesatuan tim. Itu yang pertama. Sibuk dengan apa yang diurusi sendiri-sendiri. Terus yang kedua adalah yang sering dipikir pertama itu soal benar salah. Bukan soal makna liturginya dulu. Padahal kalau kita mau berbuah dalam liturgi misalnya, maknanya dulu atau benar salahnya dulu? Kalau mau berbuah. Maknanya dulu. Kita mesti ngerti maknanya dulu baru ngomong bagaimana kita ketika menjalankan itu, oh ternyata selama ini. Contoh seperti yang tadi sederhana dikatakan Romo Sabas soal jawaban. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya. Itu yang baru. Jadi Tuhan itu seruan, vokatif. Terus engkau, ini kata ganti, bentuk kedua. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya. Sementara yang lama yang kita sudah hafal itu, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan atau engkau datang pada saya itu. Itu yang sering. Nah, bagaimana? Mengapa hal ini penting? Padahal kan, yuk kalau orang bertanya kan podoai. Satunya ya Tuhan, satunya Tuhan, gitu. Kan sama saja. Terus apa yang membuat ini penting kemudian? Yang membuatnya penting adalah bahwa ketika kita berdoa dan doa itu dinyatakan dalam ini kebersamaan dalam satu rumusan itu adalah apa? Ini adalah doa bersama. Ini bentuk kesatuan hati umat. Satuan hati umat. Jadi yang di belakangnya rumusan itu tadi apa? Bukan soal benar salah, pun salah jawab, pun salah bukan. Tapi kesatuan hati ketika menjawab itu. Atau juga kalau kesatuan hati itu ngomong soal apa? Kesadaran akhirnya. Kamu ketika jawab itu sadar enggak? Atau cuman mekanis tadi? Pokoknya ketika romonya jawab ini ya Tuhan saya tidak pantas kau datang. Mekanis tok, spontan. Padahal perlu dihayati. Maka itu bentuknya kesatuan hati itu. Jadi hal-hal yang dibalik ini yang perlu didalami. Itu. Lalu itu seri saya yang pertama. Seri yang kedua adalah soal saya di komisi liturgi. Itu apa yang ada di bawah, sub bidang yang ada di komisi liturgi. Ada apa saja.
Saya perkenalkan di komisi liturgi itu yang pertama, yang terpenting itu ada bidang dokumen liturgi, doklit. Jadi bidang ini adalah orang-orang yang update pengajaran-pengajaran liturgi dari berbagai sumber, baik itu yang paling dekat itu misalnya Regio KWI, ya mulai dari Regio Jawa, terus KWI, terus kemudian sampai yang sumber pertamanya itu adalah dari Vatikan. Dan dokumen ini kemudian kalau yang masih berbahasa asing diterjemahkan oleh tim doklit ini. Gitu. Beberapa teks-teks doa dan sebagainya, teks misa yang kita belum punya pun juga dibuat di sini, diproduksi di sini. Contoh dedikasi gereja. Kita ini belum punya soal dedikasi gereja. Kemarin ketika kapelnya Karangpilang itu pakai dedikasi gereja juga. Justinus, ya. Nah, misalnya itu ya. Itu perlu. Karena kalau kita zaman dulu apakah ada itu mungkin tidak ada, pokoknya dipakai gitu ya. Itu. Terus kemudian setelah doklit itu ada tingkal, pendampingan dan pembekalan. Ini hampir sama seperti yang diceritakan Romo Sabas tadi tentang animasi liturgi sebenarnya. Mirip-mirip di situ. Tingkal, pendampingan, pembekalan ini ngomong soal apa? Soal upgrade untuk pelayan liturgi. Pelayan liturgi itu apa saja yang ada subseksi-subseksi yang ada di tingkat paroki, misalnya PSA, PUK, itu yang di-upgrade. AI masuk di situ. Jadi kalau pendampingan pembekalan seputar liturgi untuk asisten imam masuknya juga di situ. Di pendampingan pembekalan ini. Terus kemudian yang ketiga itu ada media sosial. Ini memang diminta oleh Keuskupan supaya komisi liturgi pun menyampaikan apa kegiatannya, terus kemudian selain kegiatan juga memberi katekese dalam media dan sebagainya. Tapi ini masih menjadi perjuangan karena tidak mudah sekarang ya membuat kontennya untuk ajak, tidak mudah mencari pengikutnya dan yang setia dan sebagainya juga tidak mudah. Mungkin dialami juga di. Nah, hal semacam itu. Jadi kurang lebih mirip apa yang terjadi di komisi liturgi Keuskupan dengan di paroki. Bisa disinkronkan sebenarnya. Dinamikanya mirip. Saya merindukan sebenarnya ada anggota liturgi atau volunteer itu dari semua paroki, setidaknya di Surabaya yang bisa dikoordinasi. Karena yang dekat gitu kan. Cuman sejauh ini volunteer kami itu masih dari paroki-paroki tertentu saja. Jadi kalau ada yang tertarik untuk jadi berkarya di komisi, mengupgrade kemampuannya bisa ya. Bisa hubungi saya. Gitu. Dokumen liturgi ada yang tahu? Sudah pernah tahu misalnya? Contoh BUMR. Apalagi? Sudah. Ya. Baik. Saya mulai dari ini ya sebagai pengantarnya. Bagaimana bidang sumber ini dijadikan satu rumpun. Mengapa sih bidang sumber kok dijadikan satu rumpun? Katekese, kitab suci, terus kemudian liturgi. Kesatuannya di mana? Terus kenapa menjadi sumber? Tadi Romo Sabas sudah menekankan soal itu. Nah ini dari dokumennya, saya ngambilnya dari Dei Verbum 9, 10, 11. Ya. Hubungan tradisi dan kitab suci. Berasal dari sumber yang sama, tradisi dan kitab suci berasal dari sumber yang sama,
yaitu pewahyuan Allah dari wahyu. Kitab suci jelas yang kita pegang itu ya. Kitab suci itu yang tertulis, sabda Tuhan yang tertulis. Sementara tradisi itu apa? Tradisi itu adalah ya ini sabda Tuhan yang dilakukan ya. Tidak tertulis tapi kemudian menjadi tradisi dilakukan oleh para rasul turun temurun. Dan itu dimulai dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada mereka. Nah, liturgi itu masuknya di mana? Ya sama, dua-duanya sabda Tuhan, pewahyuan tadi kan sumbernya sama, sabda Tuhan. Yang satu tertulis, kitab suci, yang satu tidak tertulis. Dalam arti tidak tertulis itu tidak ada di kitab suci, tetapi terus kemudian ditulis kemudian setelahnya dalam ritus, dalam apa begitu, akan ditulis memang. Tetapi tradisi yang dimaksud ini adalah mulainya dari itu kebiasaan hidup sehari-hari itu tadi. Nah, liturgi itu masuknya di tradisi itu. Tradisi gereja. Nah, kemudian hubungannya tradisi, kitab suci dan magisterium itu adalah bahwa magisterium ini yang menyatukan bahwa pengajaran kitab suci dan pengajaran tradisi itu ada di bawahnya pengajaran para rasul. Kalau Anda baca kisah para rasul, baca surat-surat Paulus, itu Anda akan tahu bagaimana wewenang mengajarnya para rasul itu juga disejajarkan dengan, bisa dikatakan, kitab suci yang dibacakan. Jadi ketika berkumpul bersama begitu jemaat perdana, kitab suci dibacakan. Kitab suci yang dibacakan apa? Sebelum kitab suci perjanjian baru ditulis. Ya kitab perjanjian lama. Ya kan? Terus kitab perjanjian lama itu dijelaskan dalam terang Yesus Kristus. Nanti jadinya apa? Perjanjian baru. Ya kan? Nah, setelah itu mereka melakukan perjamuan, melakukan doa bersama, dan nah itulah tradisi yang mengalir dari berkumpul dalam pengajaran para rasul dengan membaca kitab suci, dengan melihatnya dalam terang Yesus. Nah, kesatuannya jelas. Sejak awal mula demikian. Nah, makanya memang kemudian tradisi kitab suci dan wewenang mengajar gereja ini itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kitab suci mesti akan menguatkan liturgi. Liturgi juga akan menjadi perwujudan dari bagaimana kita mendalami kitab suci. Gitu. Nah, maka memang sebagai bidang sumber yang menjadi tanah, yang tadi dikatakan Om Sabas ya, menjadi tanah yang mau mendukung supaya umat Allah ini bertumbuh sampai menghasilkan buah. Jadi memang kita sebagai bidang sumber pun harus kembali ke sumbernya. Ke liturgi itu sendiri, ke tradisi maksudnya, terus kemudian ke kitab suci, dan juga ke ajaran gereja yang disampaikan itu. Dan ini kalau di tim ini kuat, nah katekese lah yang kemudian menyampaikan itu kepada umat. Katekesenya yang bergerak. Katekese mengajarkan itu kepada seluruh umat beriman. Seluruh umat beriman siapa? Hubungannya nanti dengan bidang formatio. Kalau pengen ngerti jumlah umatnya berapa ya formatio yang ngerti. Anak-anaknya berapa, rekatnya berapa, OMK-nya berapa. Sasarannya ke sana. Bagaimana kemudian kita memasukkan pengajaran tentang tradisi, tentang kitab suci, kemudian tentang ajaran gereja ini kepada formatio dalam tingkatannya masing-masing.
Makanya kemarin Formasio membuat profiling. Dia setidaknya harus ngerti ajaran gereja tentang apa sih? Apa misalnya? Ya, ajaran gereja yang mesti ngerti. Ya, misalnya yang mereka lakukan saja. Bunda Maria, misalnya. Ya kan? Bunda Maria, bagaimana mengenalkan Bunda Maria? Roh Kudus. Gimana mengenalkan Roh Kudus kepada anak-anak tarafnya, kan gitu. Nah itu nanti bisa dikaitkan dengan liturgi. Ya kan? Bulan Maria, bulan Rosario, Roh Kudus ketika novena. Gitu. Bisa dikaitkan ke sana. Terus, biak bagaimana yang dipahami biak tentang kitab suci. Apa misalnya? Kalau sejauh saya ingat, ketika saya biak, yang diajarkan adalah cerita, tokoh. Karena anak kecil itu sukanya dengan tokoh. Yunus di perut ikan itu kan ada lagunya. Nah, terus Daniel di kandang singa loh. Gitu. Daud mengalahkan Goliat. Samson Delilah. Nah, ini diminta anak-anak ngerti. Bagaimana kemudian cerita-cerita itu membawa anak-anak juga kemudian mengenal Yesus. Mengenal kebaikan Allah. Itu anak-anak begitu. Jangan sampai kemarin ketika saya ngajar frater-frater, ketika saya tanya, kalian tahu pernah membaca kitab Daniel? Daniel di kandang singa, hah? Nggak tahu. Kalian biaknya di mana ini saya gitu? Kok nggak ngerti ya? Jangan-jangan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga nggak tahu kalian. Kenapa itu Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saya. Nanti ditanya Anania, Azaria, Misael tahu nggak? Sama enggak itu? Nah, ini sudah tingkatannya lebih tinggi. Ya toh? Nah, itu kitab suci. Jadi semuanya itu diajarkan kepada siapa? Ini. Bidang formasio. Jadi formasio itu tidak akan pernah kehabisan bahan sebenarnya kalau sumber ini mensuplai bahan kepada formasio. Jangan bergerak sendiri-sendiri terus kemudian saya kerasulan kitab suci bikin acara sendiri, cari orang sendiri. Ya susah, berat. Ya aja kerasulan kitab suci bikin pewartaan kitab suci kepada OMK. Minta orangnya sana, ayo OMK-mu kumpul, no, tak kasih ini. Jadi. Kegiatannya juga tidak banyak, tidak tumpuk-tumpuk. Kan gitu. Tidak tumpuk-tumpuk. Jadi inilah kesatuannya. Kesatuannya. Sumber, namanya sumber itu yang kita menyediakan. Kita menyediakan apa yang diperlukan oleh seluruh umat. Nah, jangan khawatir ketika menyediakan ini bukan Anda kemudian sendiri menyediakan. Enggak. Kan sudah ada bantuan dari komisi. Ada bantuan juga dari Romo Paroki, Kevikepan, mesti juga ada. Maksudnya gerakan-gerakan semacam itu ada. Misalnya pembinaan liturgi sekevikepan. Ya itu aja ikut. Tidak perlu paroki mengadakan sendiri misalnya. Kecuali ketika itu memang sungguh dibutuhkan. Hal-hal semacam itu. Jadi jangan pernah merasa ini gaweku sendiri. Ini adalah gawe bersama, menyinkronkan kehendak bersama, kolaborasi tadi, sampai kemudian tujuannya semuanya sama. Pertumbuhan umat yang menghasilkan buah. Jadi kalau nanti kemarin ditanya ya, kok umatnya, ini umat lingkungan kok sulit terlibat. Berarti kan buahnya itu belum terasa. Karena buahnya kemarin kan pelayanan harusnya. Kalau orang masih belum mau melayani, ya berarti dia belum berbuah toh. Jangan-jangan ya itu tadi orang cenderung mekanis, lakukan pokoknya kewajiban, rutinitas. Kalau ditanya berbuah enggak ya enggak tahu. Karena belum sampai masuk ke pelayanan, belum berani terjun ke pelayanan. Misalnya begitu. Ya,
Ini dari bidang sumber. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya. Bidang pastoral sumber. Satu rumpun dari 3 bidang pastoral, kata ketik, liturgi, dan kerasulan kitab suci. Jadi kalau buku pedomannya keuskupan itu pakai istilahnya kata ketik. Bukan katekese. Mungkin apa ya? Karena prosesnya ya. Bukan semata-mata pengajarannya, tapi prosesnya. Mengalir dari tritugas Kristus, Nabi, Imam, dan Raja, dan mengemban pada tugas gereja. Kemarin kita sudah lihat ini, koneksinya juga kita sudah lihat. Ya. Nah, sekarang hakikat bidang sumber. Jadi, ketua bidang sumber di paroki hakikatnya apa? 1, membantu karya pastoral pastor paroki. Ya. Jadi memang yang diserai, ini struktur, kita bicara struktur ya. Yang diserai tugas untuk menggembalakan paroki Anda adalah pastor paroki. Yang memberi tugas siapa? Uskup. Jadi uskup mempercayakan suatu paroki dalam penggembalaan imamnya, pastor paroki. Nah, kemudian pastor paroki, ya kemarin karena kita melihat bentuk gereja sekarang itu bukan lagi pastor sentris, saya yang tapi melibatkan persekutuan, maka sekarang pastor paroki itu melibatkan Anda sekalian untuk membantu karya pastoral bidang sumber. Terus tugasnya apa? Tugas yang pertama, koordinasi memang. Mengordinasi seksi liturgi, katekese, kerasulan kitab suci. Jadi yang memang pertama-tama harus mengamini ini adalah ketua bidang sumber, Pak Amin. Nah, ini. Karena apa? Ya karena ini tadi, kesatuan, satu rumpun. Bagaimana terus kemudian semua yang ada duduk di sini merasa satu. Kita ini satu tim, satu rumpun. Nah, koordinatornya siapa? Pak Amin. Mengordinasi. Kenapa seksi-seksi ini harus dikoordinasi? Karena tujuan utamanya adalah pendewasaan hidup umat beriman, buah tadi. Iman yang dewasa kemarin buahnya apa? Pelayanan, kasih. Kan itu. Tujuannya itu. Jadi kalau nanti sampai dirasakan, oh umat paroki Santo Yusuf Karangpilang itu seneng banget diminta pelayanan. Siap. Oh, kelihatan banget perwujudan kasihnya mengasihi satu sama lain, rukun, kompak. Ya ini buah-buah dari ini, karya pastoral ini sebenarnya. Sampai ke sana. Terus sesuai dengan ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi memang sumbernya adalah ajaran gereja. Karena yang namanya bidang sumber, kita nggak boleh cari sumber dari tempat lain. Nggak ngambil sumber-sumber dari tempat lain. Yang namanya liturgi ya sumbernya tradisi tadi. Yang namanya kitab suci sumbernya ya kitab suci itu sendiri. Bagaimana menafsirkan kitab suci? Ya kita tafsirkan menurut tradisi gereja. Bagaimana gereja menafsirkan kitab suci? Boleh tidak ditafsir sendiri sesuai kebutuhan pribadi? Nah terus bagaimana menafsirkannya? Magisterium. Berarti kita harus baca. Baca ya? Harus baca. Jadi gini, kacamatanya adalah iman Katolik. Ketika kita baca kitab suci, kacamata yang kita pakai adalah iman Katolik, ajaran gereja. Maka nanti kalau kita mau menafsirkan misalnya kehidupan kekal, atau kebangkitan badan yang tertulis di situ, atau Henok diangkat ke surga, Elia diangkat ke surga, bagaimana kita menafsirkan itu dalam kacamata iman Katolik? Itu. Nah ini nanti juga bisa di-upgrade kemampuan menafsir ini dengan belajar. Belajar konteks kitab suci. Konteks penulisan dan konteks ceritanya.
supaya tidak kesulitan. Misalnya Kejadian 19 ada cerita tentang Lot dan 2 anak perempuannya. Ada yang pernah membaca? Tahu ya? Kenapa Lot dan 2 anak perempuannya? Iya, jadi terjadi hubungan incest karena si anak perempuan itu pengen membangkitkan keturunan ayahnya. Itu ceritanya. Nah, terus bagaimana kita ngerti ini dan menjelaskan ke umat misalnya, apalagi ke anak-anak. Anak-anak ini kuriositasnya sangat tinggi. Tenan. Jadi remaja OMK itu pertanyaannya sudah sampai gitu. Bahkan Bia itu ada yang tanya begini, Romo, dinosaurus sama manusia duluan mana diciptakan? Dinosaurus sama manusia mana yang lebih dulu diciptakan? Saya ditanya ini pembina Bia. Romo aku ditanya gini, aku jawabnya piye. Gitu kan. Terus saya bilang, kalau lihat urutannya binatang dulu yang diciptakan baru manusia. Saya kan gitu. Jadi ya dinosaurus dulu. Iya. Misalnya gitu. Terus soal monogenesis. Wah, ini apa istilah monogenesis? Manusia itu dari satu asal Adam dan Hawa atau dari banyak asal? Nah, ini wes angel. Ini ajaran gereja. Ya. Karena itu nanti hubungannya dengan apa? Monogenesis hubungannya dengan kalau satu asal hubungannya dengan dosa asal. Dosa asal nanti hubungannya dengan iya, Adam dan Hawa nanti kalau sudah dosa asal ini hubungannya dengan penebusan. Betul. Kalau dosa asalnya enggak nurun ini tadi, bukan dari satu asal gitu kan. Dosa asalnya enggak nurun, penebusan Yesus enggak ada gunanya. Ya. Karena kan yang punya dosa asal enggak semua. Nah, kayak gini. Dan kuriositas anak-anak sekarang luar biasa. Maka kita pun harus ngimbangi. Itu. Nah, bagaimana kita belajar ajaran gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini di Syahadat Nikea Konstantinopel ada ya. Ya. Satu berarti apa maksudnya? Satu. Bilangan satu. Kesatuan. Kudus? Apa kudus? Kudus itu apa sih? Suci itu apa sih? Kudus itu berarti ya gampangannya adalah kita ini kados itu tidak sama dengan dunia. Jadi dipisahkan dari dunia. Dikhususkan untuk Allah gitu. Consecrated dikhususkan untuk Allah. Sama halnya dengan tadi kalau kita ngomong peralatan-peralatan suci untuk liturgi. Perlengkapannya liturgi itu kudus. Maka sibori ya dipakai untuk tempat hosti, bukan untuk tempat itu kudusnya di situ sifatnya. Piala dipakai untuk minum air dan anggur ketika ekaristi, bukan ketika pesta. Itu beda, sudah beda. Ini kudus itu letaknya di situ. Akhirnya memang ada khususnya di mana. Terus Katolik umum, apostolik berdasarkan para rasul. Ya. Terus tujuannya bidang sumber, mewujudkan gerak pastoral, seksi liturgi, katekese, dan kerasulan kitab suci yang selaras dalam program kegiatan pendewasaan umat. Jadi ketika nanti tiap-tiap seksi mau diajak untuk membuat program, bagaimana ketua bidang sumber ini membantu menyelaraskan, nggak tumpuk tadi. Apalagi juga ketika ketua bidang sumber berkoordinasi dengan ketua bidang formatio di bagian 3 itu. Kerjasama dengan bidang formatio.
pendewasaan umat menurut jenjang formasi. Tuh. Jadi kerjasamanya kalau ini tadi ketua bidang sumber adalah dengan pastor paroki yang pertama, yang kedua antar seksi, yang ketiga dengan bidang formasi terutama itu. Ya. Terus fungsi bidang sumber, fungsi koordinasi, terus dari gambar kiri ini sudah jelas ya, kesatuan gerak. Itu kalau nanti ada yang geraknya seledewe gitu, selegenje akhirnya gitu. Nah, itu. Jadi bebannya berat. Ini ya. Selarasnya juga dengan program Ardas. Dengan program Ardas. Dan maka itu kita perlu koordinasi dengan pastor paroki karena pastor paroki yang banyak belajar tentang ini program Ardas ini. Tadi Romo Sabas sempat cerita kalau tahun ini bagaimana yang mau ditanamkan itu menumbuh kembangkan rahmat keselamatan dalam keluarga ya. Menumbuh kembangkan rahmat keselamatan dalam keluarga. Apakah pesan ini sudah sampai kepada umat keluarga-keluarga sebagai unit terkecil dalam gereja? Nah, ini tugasnya kita. Itu. Lalu komunikasi. Ini sesuai dengan tujuan tadi. Tujuan keberadaannya kan untuk bekerja sama. Maka komunikasi sama. Relasi antar seksi dalam rumpun bidang sumber. Kalau saya minta Anda sekalian, ini belum ya. Tapi kalau sejauh ini Anda melihat antar seksi bidang sumber, kayak apa sih biasanya? Ada kerjasamanya enggak? Ada relasinya bagaimana selama ini? Damai? Damai karena tidak terjadi kontak gitu kan. Sekali terjadi kontak langsung. Itu. Terus menangkap dan menyampaikan kebutuhan pastoral terkait dengan seksi-seksi yang ada dalam rumpun bidang sumber. Ini yang kemarin. Ketika kita ngomong soal keprihatinan, ketika kita ngomong umat kita memerlukan apa, gitu kan? Nah ini soal itu. Apakah yang salah apanya ya kok nggak kelihatan? Terus mengembangkan relasi dengan rumpun bidang lainnya agar terwujud karya pastoral yang sinergis. Balik lagi, ini adalah karya pastoralnya uskup yang diemban oleh mundur dah. Oh ininya, setting apanya ya? Ah. Nah ini kenapa perlu bimbingan tekniknya ini. Nah itu. Jadi komunikasi itu membuat supaya intinya mendukung yang tadi. Selaras supaya gearnya gerak tadi. Maka komunikasinya kepada siapa? Kepada romo, seksi-seksi, antar seksi, terus kemudian bidang lain, semua apa tujuannya? Supaya ya ini geraknya sama. Ini yang berkali-kali dikatakan oleh keuskupan, supaya gerak kita itu bareng. Ketika kita gerak bersama, Anda pernah ya simulasi outbound apa gitu ya? Kalau terus kemudian diminta untuk yang begini apa pegang-pegangan atau apa terus kemudian gerak bareng atau ini main apa ini? Klompen itu, terus kemudian ada satu yang nyeleni geraknya gitu. Jatuh. Ya hampir sama dengan itu. Satu aja yang nyele, kita jatuh semua. Terus bidang sumber formasinya apa? Nanti mungkin bidang sumber bisa bekerja sama juga dengan yang animasi tadi ya, bahwa bersama dengan pastor paroki dan tiap-tiap ketua seksi untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas pastoral spiritual. Dasarnya dulu adalah spiritual. Spiritualnya, rohnya pastoral itu apa?
Terus manajerial, kemampuan mengatur, mendelegasi, menyampaikan pesan, komunikasi. Menulis, nah tadi juga dikatakan ya soal menulis. Rapat kalau bisa ada notulennya. Kenapa? Ini juga berat untuk peserta rapat. Kalau rapat tidak ada notulennya dan tidak ada agendanya. Ya, diundang rapat agendanya apa nggak tahu. Pokoknya rapat pertemuan gitu kan. Terus ketika ya kan bagus ditulis agendanya. Terus ketika datang menyampaikan ini sudah selesai, terus diundang lagi rapat, tidak ada agendanya. Karena tidak ada notulis, apa yang dibicarakan yang sebelumnya dibicarakan lagi atau diulang. Wah, ini melelahkan untuk anggota rapat. Nah, bagaimana rapat pun mendukung ini proses kerja, bukan yang kemudian membuat orang jenuh. Karena datang rapat itu kadang-kadang orang juga mengorbankan ya. Apalagi kalau rapatnya jauh gitu ya. Seperti di sini gitu kan. Itu. Jadi hal-hal semacam ini, kemampuan-kemampuan dasar, ini juga perlu dimiliki. Kalau memang perlu, ada sekretaris kan makanya. Ya, ada sekretaris. Tuh. Terus, ya ini, semua yang terlibat difasilitasi, menjadi fasilitator. Terus, memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pengembangan karya pastoral. Karya pastoral ya 3 ini tadi. Liturgi, terasilan kitab suci, kata ketik. Apa yang diperlukan? Mewujudkan program pastoral berjenjang bagi anggota yang terlibat dalam karya pastoral bidang liturgi. Jadi, kalau setiap seksi mau mengadakan acara, perlu ngomong ke bidang sumber. Karena satu itu tadi. Sehingga bidang sumber bisa, acara itu kayaknya ini bisa diikuti juga dengan ini. Nah, disinergikan. Tidak jalan sendiri-sendiri. Sesi liturgi, hakikatnya, perangkat paroki membantu karya penggembalaan pastor kepala dalam menjaga, mengatur, mendukung perayaan misteri karya keselamatan atau liturgi secara ini benar, indah, berbuah. Tuh, biasanya kita ini fokusnya ke benar, tapi dalam tataran paling sulit, yaitu aturan. Biasanya gitu. Tapi kita harus mulai benarnya juga dalam tataran iman, spiritual, hati. Terus, indah, itu berupa apa? Kenapa kok harus indah? Liturgi indah agung itu karena apa? Kenapa kok perlu indah? Hah? Ya, ini adalah orang tertarik ketika liturgi itu indah. Orang tersentuh ketika liturgi itu indah. Tapi jangan terjebak indah di sini kemudian menjadi yaitu tadi sekedar kulitnya adalah performance. Kurnya indah, tapi umatnya tidak bisa ikut nyanyi. Kemarin sempat ada pertanyaan masuk di musik liturgi soal menyanyikan Credo 3. Credo in unum Deum, betul ya? Tahu ya? Nah, terus Romo, dasar-dasarnya untuk menyanyikan ini apa? Dokumennya apa? Saya cuma bilang, dasarnya adalah karena itu pengakuan iman, maka semua orang harus bisa mengikuti untuk mengakukan iman itu bersama-sama. Itu kan aku percaya. Nah, kalau Credo in unum Deum yang nyanyi kornya umatnya mendengarkan, ikut menyatakan iman enggak? Enggak. Nah iya, swarga nunut akhirnya. Nah itu, kita kesulitan karena itu dalam bahasa Latin, karena itu Gregorian, umat kita ini cukup alergi dengan lagu Gregoriannya, sulit nih.
Itu kan. Sementara kenapa ini dinyanyikan misalnya di luar negeri? Karena dekat. Misalnya Italia, Itali itu bahasa Latin dengan Itali itu mirip, masih dekat. Kebudayaannya juga masih ya kurang lebih sama. Jadi bisa ngikuti. Kita akan lebih senang nyanyinya yang ini. Aku percaya Allah Bapa itu loh ya. Mungkin kita akan lebih ngerti lagu itu. Sudah bahasa Indonesia, lagunya lebih mengena kepada kita. Nah ini yang juga perlu diperjuangkan oleh liturgi, bagaimana membuat liturgi ini mengena kepada umat dengan tetap menjaga itu tadi kebenaran dan keindahannya. Tuh, terus berbuah. Berbuah itu tidak berhenti pada perayaan itu saja, ritualnya, enggak. Tapi bahwa kemudian di luar perayaan itu orang hidupnya itu sudah ekaristik. Hidupnya itu liturgis. Hidupnya dijiwai oleh semangat ekaristik. Terus selain itu juga membantu umat beriman agar dapat berpartisipasi dalam perayaan misteri karya keselamatan secara sadar dan aktif. Jadi selain benar, indah, berbuah, terus itu membantu supaya ketika misa orangnya semuanya itu sadar dan aktif. Sadar aja enggak cukup, ya. Aktif saja juga enggak cukup. Ketone aktif tapi gak sadar aslinya kan gitu. Terjadi saudara-saudara, teman-teman yang melayani itu sampai di 3 gereja dalam hari Minggu. Saya yakin mereka sudah tidak sadar apa yang dikerjakan. Romo aja ngalami, Romo ya kalau misa sampai double-double 3 kali. Keempat itu wis tunggu, gitu kan. Keempat itu sudah begini wis pokoknya. Jadi kayak membuka tangan wis miring gitu. Gitu. Nah, teman-teman juga banyak yang begitu. Kor-kor itu bisa sampai setelah ini ke sana, organis juga setelah ini ke sana. Akhirnya terjebak dalam itu tadi, tampil mekanisme dan kesadarannya enggak. Ditanya gitu misalnya tadi bacaan pertamanya apa? Itu. Lah wong yang tugas saja loh, yang tugas misalnya bacaan dari gitu ya. Terus ditanya, "Kamu tadi baca apa?" Enggak tahu, Romo. Jangan-jangan Romonya ditanya dengan, "Romo tadi homili apa?" Enggak tahu. Nah ini soal sadar dan aktif di situ. Terus tujuan, terwujudnya pelaksanaan perayaan liturgi secara benar, indah, dan berbuah, umatnya sadar dan aktif. Jadi ya nyambung saja. Tujuannya itu. Sudah, tidak ada yang lain. Semua seksi liturgi, ya, termasuk subseksinya, yang disasar adalah itu tadi. Perayaan liturgi di tempat Anda berjalan dengan benar, indah, dan berbuah. Buahnya juga bukan hanya pesertanya tapi pelayannya. Ya, hati-hati, pelayannya kadang-kadang juga tidak berbuah dalam arti padahal Anda itu sudah punya kesempatan dekat dengan kitab suci dengan menjadi pewarta sabda Allah. Tapi malah kemudian tidak punya kedekatan dengan sabda Allah itu sendiri. Hati-hati. Bahwa ketika Anda menyanyikan lagu-lagu pujian dalam kur misalnya, tetapi Anda tidak punya semangat dari lagu yang Anda nyanyikan. Padahal lagu-lagu kita di Puji Syukur itu bagus-bagus. Ada satu lagu yang saya itu takut sekali menyanyikannya, itu lagu persiapan persembahan. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Mau kemerdekaan, kehendak dan pikirannya diambil? Mau? Lah ngono nyanyi. Itu lip service. Tuhan ambillah Tuhan, tapi terus diminta aduh Tuhan aku jadi gak bebas lah gitu. Iya. Nah, semacam itu. Jadi lagunya bagus-bagus.
Kita gandum Kristus, bila digiling dalam kehidupan jadilah gandum murni. Tapi artinya pemurnian diri kita ya lewat kehidupan, proses kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Gitu kan? Tapi ya itu sekedar nyanyi, tidak masuk ke kehidupan, akhirnya ya tidak menghasilkan buah, bahkan untuk pelayannya. Bahkan bisa jadi untuk imamnya yang melayani. Bisa saja imam juga tidak berbuah karena sudah mekanis itu tadi. Saya pelayan sakramen, tapi ya berhenti di. Nah ini perlu dipahami, sadar dan aktif. Koordinasi. Pertemuan rutin anggota seksi. Bagaimana selama ini? Tidak ada. Kami di Komisi Liturgi pertemuan rutin 1 bulan sekali. Tidak perlu bertemu langsung, bisa lewat Zoom zaman sekarang. Biasanya 1,5 jam paling lama. Paling lama 1,5 jam. Atau 2 jam kalau ada banyak agenda. Dan agenda selalu dibagikan. Agenda kita hari ini ngomong ini. Set. Terus nanti tiap-tiap yang tadi saya bilang, bidang-bidang itu akan menyiapkan. Misalnya bidang ini kamu nanti ngomong soal ini. Nanti siapkan. Misalnya begitu. Terus, perencanaan pelaksanaan evaluasi program. Kalau ada program-program tadi ya, itu ada perencanaan pelaksanaan evaluasi. Itu masuknya di pertemuan rutin tadi kalau sedang membuat program. Terus, bersama rumput bidang formatio, ya, dalam perencanaan program bagi anak, remaja, pelajar, mahasiswa, kaum muda, keluarga lansia, dan umat difabel. Balik lagi, supply. Itu yang dirangkul oleh formatio, kita supply. Apa sih yang diperlukan? Terus, itu tadi, evaluasi dan program, hubungannya dengan yang lain. Terus koordinasi, pembinaan, pembekalan, tim liturgi, palungi, dan administrasi, dan lingkungan. Jadi, bahkan di tingkat struktur ya, yang kemarin kita ngomong paroki, setelah paroki bawahnya ada stasi, ada lingkungan itu ya. Ini juga ada linknya. Tidak gerak sendiri. Jadi ketua bidang sumber, ketua seksi liturgi, terus kemudian seksi-seksi liturgi yang ada di stasi, di lingkungan. Itu ada koordinasinya. Sehingga misalnya ada soal perlengkapan liturgi tadi. Contoh paramenta ya. Perlengkapan liturgi di sini ada lebih, di sini ada kurang misalnya. Bagaimana bisa? Yuk ambil saja, pakai punya yang di sini. Terus bagaimana pelayanan asisten imam? Lintas lingkungan bagaimana unggah-ungguhnya? Itu kan masuk di situ. Koordinasi. Terus, mendukung mengarahkan kelompok-kelompok belajar liturgi di paroki agar selaras dengan ajaran dan tradisi gereja. Jika ada yang belajar liturgi, grup-grup yang mengikuti apa dan sebagainya, ditanya, kenapa? Perginya dari mana itu? Sumbernya apa? Terus kemudian disatukan. Ya. Supaya sumbernya sama gitu. Kemarin saya sempat diceritani soal doa rosario. Doa rosario yang kita itu kan disisipi doa permohonan. Terus kemudian ada channel misalnya yang diikuti oleh seorang pemerhati liturgi, terus mengatakan, loh doa rosario itu enggak boleh diselipi permohonan. Misalnya begitu. Terus piye iki? Menghadapi persoalan itu bagaimana? Ya di sini. Supaya kita satu sumber. Ingat sumbernya sama. Tapi tetap harus memberi pengertian kenapa sampai ada 2 penafsiran semacam itu. Nah, ini keterampilan yang juga harus dimiliki. Terus, keterlibatan dalam pertemuan seksi-seksi liturgi tingkat paroki kevikepan dalam satu keuskupan bila ada. Di kevikepan Barat ya, Surabaya Barat ada kegiatan semacam ini, ada Romo Vikep liturginya. Romo di Vikep yang bidang liturgi ada, Romo. Dulu ada. Mungkin setelah pandemi ya, efek pandemi ini memang
Dan semacam itu. Ya ini diingatkan saja bahwa ini ngomong soal gereja yang satu sebenarnya. Paroki, vikep, keuskupan. Keuskupan pun nanti ke KWI, ke gereja yang satu. Koordinasi dengan pastor paroki berkenaan perayaan liturgi-liturgi besar. Paskah tadi. Sudah jelas nanti doanya begitu, ya. Sudah bisa. Setelah itu, loh gimana tadi Romo? Nah, itu sudah jadi contoh kan. Ya ini, liturgi besar harus koordinasinya dengan Romo paroki dan juga misalnya Romo paroki melibatkan Romo yang lain. Misalnya mengundang Romo tamu dan sebagainya juga harus koordinasi dengan Romo tersebut. Komunikasi sebenarnya mendukung saja dari koordinasi tadi, mendukung saja. Mengembangkan komunikasi dengan pastor paroki kalau ngomong konfirmasi tentang ajaran gereja. Ya, jelas. Yang belajar lebih banyak mesti pastor parokinya dan mungkin juga bisa nanti komunikasi dengan lembaga penyelenggara pendidikan teologi di Keuskupan. Jadi komisi liturgi dan lembaga penyelenggara pembinaan teologi itu bisa dihubungi. IMAFI misalnya tahu ya, ada IMAFI itu bisa dihubungi. Ada dosen liturgi juga di situ. Atau bisa di komisi liturgi. Supaya tidak merasa sendiri tadi kalau menghadapi persoalan. Pengembangan relasi antara anggota seksi, relasi dengan bidang sumber formasio dan sebagainya dan lainnya. Terus ini, liturgi di tingkat vikep dan keuskupan. Terus formasi. Ini yang penting. Mengupayakan penanaman kecintaan pada liturgi yang benar dan sakral bagi umat dan para pelayan liturgi. Ini yang kemarin ya, yang menjadi motivasinya Pak siapa lupa saya. Pak Edi kemarin kan karena kok keprihatinannya kan kok umat ini semakin tidak menghargai Ekaristi dan sebagainya. Nah ini, jadi seksi liturgi tugasnya itu bagaimana mengembalikan supaya umat itu cinta pada liturgi. Yang indah, yang benar, sakral, kudus tadi. Dan pelayannya juga. Bukan hanya umatnya, tapi pelayannya juga. Terus, membentuk dan mengembangkan kapasitas. Upgrading itu di sini. Formasinya. Bagaimana para pelayan liturgi, bagaimana seksi liturgi, yang tadi animasi liturgi itu di-upgrade soal dokumennya, sehingga kalau ditanya misalnya soal lagu ini boleh enggak dipakai untuk ngerti cara menjawabnya bagaimana. Lagu Maria selama bulan Maria boleh enggak dijadikan lagu pembuka. Lagu Maria selama bulan Maria boleh enggak dijadikan lagu komuni. Loh kan bulan Maria Romo. Nah, bulan Maria ini bulan yang didedikasikan untuk Bunda Maria. Apakah hari Minggunya didedikasikan untuk Bunda Maria? Nah, enggak nyambung. Misterinya beda. Kecuali nanti Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Nah, itu beda. Bahwa hari itu memang didedikasikan untuk Bunda Maria. Ngerti ya? Misalnya. Jawabnya begitu. Terus, mengadakan katekese liturgi bagi para anggota dan pelayan liturgi secara sistematik dan berkesinambungan. Sesuai bahan yang didapat dari Komisi Keuskupan. Kalau kemarin sudah dapat upgrading para pelayan liturgi, bisa saja diteruskan di-download, ya, di-download di web Keuskupan, terus dijadikan bahan untuk dipelajari bersama. Misalnya begitu. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas para pelayan liturgi. Ini soal teknis memang nanti. Kapasitas pelayan itu berarti bagaimana membaca yang baik, rektor, bagaimana menyanyi yang baik untuk pemazmur, bagaimana organis itu mengiringi secara liturgis, bukan mengiringi seperti tampil di kafe gitu. Karena beda misalnya. Gitu. Terus seksi kata ketik, hakikatnya perangkat paroki yang membentuk karya penggembalaan pastor paroki dalam melaksanakan tugas mengajar dan menjamin kebenaran iman bagi umat paroki. Mengajar, tugas mengajar memang pertama-tama di Romo paroki, tapi kemudian
katekese, seksi kateketik ini dilibatkan. Itu. Menjamin kebenaran iman. Wabot iki. Heeh. Maka sumbernya ya kudu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Katekismus Gereja Katolik. Apakah seksi katekese bisa mengakses katekismus Gereja Katolik? Nah, kan sekarang di download ada sudah ya. Ah, luar biasa. Canggih. Oh, sudah beli. Ya, baik. Kitab hukum kanonik sudah beli? Sudah. Nah, itu dasar-dasarnya dulu. Terus tujuan, terwujudnya penghayatan iman yang benar bagi umat serta terjaminnya ketersediaan tenaga pengajar umat yang berkualitas. Ya, sudah banyak? Ratusan? Wah. Berkualitas? Gitu ya. Ada dan berkualitas. Berarti ya itu menuntut apa ya ini ya? Fungsi koordinasi. Pertemuan rutin anggota, baik itu yang menjadi anggota seksi dan volunteer. Rutin. Apakah pengajar biak itu masuk ke? Masuk ya? Baru dimasukkan atau sudah lama? Nah, bagus. Jadi memang pengajar biak itu seringkali itu dibiarkan. Padahal pengajar biak itu ngeri loh. Saya kalau memberi rekoleksi pengajar biak itu sering pakai yang itu. Barang siapa kalian yang menyesatkan anak-anak ini, ya kan? Baiklah, batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dimasukkan ke dalam laut, ya kan? Ya ampun, sudah susah-susah mau ngajar biak, tekor kadang-kadang lo ngajar biak itu tekor lo ya. Tekor sungguh. Sudah gitu terus bener iki ngajar anak wong liya, wange setengah mati kadang-kadang. Terus nek salah dijegurno laut kan gitu. Nggak dibekali, nggak didampingi ya gimana? Ya, pendampingan ini perlu ya. Soal itu tadi menyatukan formasio anak-anak, profilingnya bagaimana, pengajarnya harus mendapat itu. Nah ini soal kesinambungan itu tadi. Terus koordinasi perencanaan evaluasi ini yang rutin, terus bekerja sama dengan rumpun bidang formasio, perencanaan sama seperti yang tadi. Perencanaan pelaksanaan evaluasi program, seksi dari rumpun bidang lain sama, terus bidang pembekalan bagi tim kateketik, pembekalan ya. Kalau ada pembekalan dikoordinasi. Kalau bisa semuanya ikut. Kan ya jangan dipilih, jangan juga terus izin sakit. Kalau bisa ya datang gitu loh, karena ini kesempatan gitu kan. Mendadak sakit, terus tidak jadi datang gitu kan. Ayo gitu kan. Itu. Terus mendukung mengarahkan kelompok belajar kata-ketik, adakah kelompok belajar iman, pengajaran iman selain yang itu tadi untuk tahap-tahap sakramental? Tahap sakramental apa aja? Katekumen, krisma, komuni pertama, krisma. Itu aja. Selain itu apakah ada yang kelompok-kelompok begini? Katekese umat, ada lagi? Oh itu, kelas sakramen itu ya, sekolah sakramen. Terus ada lagi kah? Katolisitas. Ya penting. Saya itu kemarin misa untuk anak-anak sekolah negeri di wilayah Kristus Raja dan sekitarnya. Ya sekolah negeri. Mereka itu kayak enggak punya imam, enggak punya romo. Enggak punya tempat. Gurunya hanya 2. Yang hubungi saya itu saya pikir guru kan. Pas saya datang, siapa yang hubungi saya? Saya romo. Loh, kamu siswa? Iya. Loh, saya kaget. Dan saya dihubungi itu 3 hari sebelumnya diminta menggantikan. Jadi romonya yang biasa dampingi terus nggak bisa. Dan waduh, sayang sebenarnya kalau ini dikasih wadah, karena dari mana mereka belajar begitu kan? Di sekolah nggak dapat. Nah bagaimana ini paroki mungkin bisa menghandle untuk yang sekitar sana, itu bagus.
Gitu. Mengordinasi keterlibatan dalam pertemuan seksi kata ketik tingkat atasnya. Komunikasi, pastor paroki, antar seksi, dengan bidang formasio, terus kemudian dengan lingkup yang lebih besar, dan kemudian ini dengan komisi kata ketik dan penyelenggara pendidikan teologi sama. Jadi bisa minta masukan atau minta tolong juga ke IMAFI sebenarnya, menghubungi di sana. Kalau ada kesulitan atau perlu narasumber atau apa dan sebagainya bisa di sana. Ya, sudah ya. Baik. Terus formasi, ini yang beda. Jadi kalau fungsi komunikasi, koordinasi kebanyakan mirip, kalau formasi ini beda. Ini peningkatan kapasitas pastoral, spiritual, dan manajerial, yang tadi kurang lebih mirip. Terus mendampingi, mengarahkan komunitas pengajaran iman agar sesuai dengan ajaran dan tradisi gereja. Jadi saudara-saudara kadang ada yang lepas dari struktur ini. Pengajaran iman itu ada yang lepas dari struktur. Misalnya ada kelompok-kelompok khusus. Misalnya apa ya, pengajaran CAP. Ya, itu kan kelompok yang punya khususnya. Bagaimana mereka juga bisa ditangkap di paroki. Terus mengikuti dan menyosialisasikan pedoman yang dibuat oleh komisi kata ketik. Mengikuti dan menyosialisasikan bahan pengajaran pendalaman iman sesuai yang disebarkan keuskupan. Terus menyediakan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seksi. Terus menyediakan dan menyebarkan ajaran gereja melalui media yang sesuai dengan kebutuhan umat. Apakah ada di kata ketik media? Ada media komisi kata ketik di seksi kata ketik? Atau mungkin menyediakan link lah, ini media yang bisa diikuti itu ini. Oh, paling tidak mengarahkan umat, kita bisa belajar di yang ini. Kita bisa belajar yang ini. Yang ini lebih baik tidak terlalu dijadikan sumber. Nah, misalnya begitu ya. Supaya umat juga lebih kritis. Kenapa? Terus seksi kerasulan kitab suci. Usahanya adalah supaya kitab suci semakin dikenal dan dicintai umat. Kitab suci semakin dikenal dan dicintai umat. Kalau saudara-saudara yang Kristen itu kan sola scriptura. Hanya kitab suci yang menjadi sumber. Sehingga ya mereka begitu, kitab suci itu begitu dekat dengan hidup. Dan cara penafsiran mereka itu boleh penafsiran personal. Jadi tipe-tipe, terus kemudian saya berdoa, kemudian Tuhan tunjukkanlah jalanmu, terus buka kitab suci. Set! Wah ini, berarti Tuhan mau ngomong saya ini. Tipe-tipe begitu banyak. Padahal tidak selalu begitu kan. Bahwa kita memahami kitab suci itu selalu dalam keseluruhan. Dari awal sampai akhir ini dalam satu pemahaman. Apa karya keselamatan Allah dari awal penciptaan sampai penggenapannya dalam diri. Sudah. Tuh, satu kesatuan. Tidak bisa dilepas-lepas sesuai kebutuhan pribadi. Tujuannya, terwujudnya pengenalan dan kecintaan umat Allah terhadap kitab suci dan sebagai sumber imannya. Ini dari UCAT Indonesia, Anda bisa ikut di UCAT ini. Kitab suci adalah surat cinta Allah untuk kita. Anda suka membaca surat cinta? Gak zamani misal. Anda suka membaca SMS apa WA cinta? Sekarang karena literasinya kurang tadi membaca itu males. Akhirnya gelemnya mendengarkan. Mendengarkan pun sambil lalu. Tapi sebenarnya kalau mendengarkan sambil lalu, dan itu pun terjadi terus-menerus, sebenarnya tanpa sadar loh. Romo Daniel, salah satu Romo yang di seminari, di mobilnya itu diisi kitab suci. Yang itu pakai apa? Disk gitu. Diisi kitab suci. Jadi setiap kali perjalanan ya sudah langsung lanjut ini imamat berapa dibacakan gitu. Sudah sambil nyetir tanpa sadar gitu kan.
Masuk. Tuh. Fungsi koordinasi kurang lebih sama ya dalam bidang dan sebagainya. Terus fungsi komunikasi mendukung itu, formasi ini ya, mengupayakan penanaman kecintaan pada kitab suci sebagai sumber. Nggak tahu kalau seksi kitab sucinya juga nggak mencintai kitab suci, bisa nggak? Terus kemudian menanamkan kecintaan. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu. Terus ingat juga kecintaan kitab suci bukan perkara hafal terus kemudian sampai baca ayat ini sampai ini baca ini. Kadang-kadang orang digitukan tuh malah terintimidasi, nggak suka gitu. Jadi lebih baik ya bagaimana kecintaan kitab suci itu hidup dalam refleksi kemarin ya. Refleksi berdasarkan terang sabda Tuhan. Nyambung dengan kehidupan saya, terus kemudian oh sabda itu yang saya ingat. Nah itu, kita ditambahkan lewat itu. Terus, membentuk dan mengembangkan kapasitas tim seksi kerasulan kitab suci. Ada berapa sih? Totalnya, timnya? 2 saja. Nah ini 2 ini koordinasinya gampang mestinya. Gampang ya. Tapi bisakah mengatasi untuk berapa jumlah umatnya? 11.000, 2 orang membantu untuk ayo cintai kitab suci. Bisa? Nah ini mungkin perlu dipikirkan ya, apakah perlu ada tim? Perlukah melibatkan volunteer seperti katekese? Ya, semacam itu. Perlu itu supaya apa ya? Banyak agen-agen yang yaitu membantu kita untuk apalagi ketika mengadakan acara tentang kitab suci, bayangkan cuma 2 orang yang ngurusi gitu kan. Nah, misalnya. Itu. Terus mengadakan pengajaran kitab suci bagi anggota-anggota seksi dan orang yang terlibat dalam pewartaan kitab suci. Teman-teman, ada banyak ketua lingkungan yang takut untuk memberi renungan. Ngalami enggak? Di Karangpilang juga gitu. Bahkan ada AI yang juga enggak mau. Oh, betul ya? Ada AI enggak mau beri renungan. Terus apa sing arep beri renungan? Wah. Kalau di lingkungan-lingkungan itu. Nah, ini sebenarnya kerasulan kitab suci itu mengumpulkan orang-orang semacam ini dan ya ini mengadakan pembinaan bersama supaya di setiap lingkungan ada pewarta, ada orang-orang yang memang terlatih untuk memberikan pewartaan kitab suci. Itu. Nah, beberapa yang saya tahu ya saya tidak menyalahkan ya. AI ketua lingkungan itu kemudian nyarinya khotbah dan khotbahnya di YouTube dan YouTube-nya itu kemudian pendeta atau apa, kadang-kadang begitu. Tentang kematian itu kayak apa, tentang perkawinan. Nah, itu saya pikir sumbernya sudah beda. Nah, lain kalau seksi kitab suci ini bisa menyediakan sumber-sumber. Nah, ini baik. Supaya ya itu tadi, orang-orang yang terlibat dalam pewartaan itu bisa mengambil sumber yang benar. Terus menyelenggarakan peningkatan kapasitas para pelayan kerasulan kitab suci. Terus yang terakhir mempromosikan kecintaan kitab suci dan kebenaran-kebenaran di dalamnya melalui media yang dibutuhkan umat. Ya WA ya yang paling gampang diakses ya. Kelompok belajar kitab suci di WA kan umum itu. Umum ya. Tapi bagaimana terus jangan hanya membaca, tapi belajar. Merefleksikan. Kenapa sulit? Kitab suci itu nggak gampang. Waktu saya memberi Lexio Divina termasuk. Waktu saya memberi di suatu lingkungan, ada bapak-bapak sharing begini. Romo, saya itu ikut grup membaca kitab suci di WA itu. Dan saya sudah membaca kitab suci itu 3 kali. Habis. Sekali habis, sekali habis, sekali habis. Ngikuti grup itu ya. 3 kali. Tapi kan saya tetap nggak ngerti ya Romo. Dia bilang begitu. Saya nggak ngerti apa yang dikatakan Romo itu tadi ketika Romo memberi renungan atau memberi katekese. Nah, kenapa? Karena enggak belajar konteksnya, enggak belajar penulisannya. Enggak ngerti bahwa misalnya nabi-nabi, kitab nabi-nabi itu ditulis dalam konteks apa?
kerajaan. Jadi nabi-nabi itu muncul ketika kerajaan Israel itu pecah jadi dua. Yehuda dan Israel, selatan dan utara. Nah karena ini pecah ini kan berarti wis melawan janji Tuhan. Melawan janji, melanggar janji. Nah itulah kemudian kemarin ya kalau ada situasi semacam itu nabinya muncul. Nah nabi-nabi bisa dibacanya dalam konteks itu. Sejarah. Nggak lepas sendiri. Loh, Nabi Yesaya itu munculnya zamannya siapa? Hah? Bukan Yesaya itu Daniel. Nah, semacam itu kita bisa menempatkan itu. Sehingga kita ngerti gambarnya semakin clear. Itu tahunya dari mana? Belajar kitab suci. Bukan hanya sekedar membaca. Ya membaca itu sudah bagus, sudah sangat bagus. Tapi terus kemudian perlu ditingkatkan sampai belajar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Maaf, agak molor ya, cukup molor memang. Nah, bagaimana seksi membuat program? Ya, tentu saja mengenali kondisi dan situasi umat, menentukan prioritas kebutuhan umat, berkoordinasi dengan pastor paroki, berkoordinasi dengan komisi di keuskupan, berkoordinasi dengan koordinasi itu bukan berarti terus ngomong enggak ya. Jadi melihat geraknya komisi bagaimana itu sudah koordinasi. Terus koordinasi dengan seksi-seksi dalam rumpun bidang yang sama, serta dalam bidang yang lain khususnya formatio. Terus menetapkan program yang menjawab kebutuhan yang berdasarkan hasil koordinasi yang dibuat. Program jangan sampai melalaikan fungsi yang tadi di atas. Jadi kalau sudah membuat program, fungsi-fungsi yang tadi harus tetap dijalankan. Yang koordinasi rapat rutin, yang kemudian, nah itu tadi jangan sampai hilang. Karena program itu sebenarnya perwujudan dari fungsi ini tadi. Itu, ya silakan.